wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwani fid din, azzalallahu wa iyyakum ajma'in. Di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya, Ummu Salamah menyebutkan bahwasanya di antara doa atau zikir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tinggalkan, artinya beliau senantiasa membacanya di waktu pagi, yaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Nah, ini di antara doa atau zikir yang Nabi tidak pernah tinggalkan. Beliau senantiasa membacanya di waktu pagi. Nah, dan dimaklumi bahwasanya di dalam syariat kita ini ada yang disebut dengan zikir pagi dan zikir petang. Nah, yang zikir-zikir tersebut berdasarkan tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun para ulama itu berbeda terkait dengan kapan berakhirnya waktu zikir pagi dan kapan berakhirnya waktu zikir petang. Ala kulli hal, yang jelas kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang hamba Allah, tentunya tidak menyia-nyiakan hal tersebut, tidak melalaikan hal tersebut. Bahkan yang terbaik adalah kita berusaha menghafalkan dan kemudian mendawamkan, continue, istiqamah, membacanya baik di waktu pagi maupun di waktu petang. Nah, yang di antara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tinggalkan adalah doa yang kita sebutkan tadi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. 3 perkara ini yang beliau sallallahu alaihi wasallam minta untuk mengawali, untuk memulai pagi beliau. Dan kalau kita perhatikan, ternyata yang beliau pertama minta adalah ilmu, yang ilmu tersebut disifati dengan nafi. Ilmu yang nafi'. Nah, kalau disebutkan di dalam nas-nas syariat kalimat ilmu, apakah itu di dalam hadits-hadits nabawi, hadits qudsi, bahkan firman Allah Subhanahu wa taala, maka seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani,
Al-muradu bil ilmi ilmu syar'i. Yang dimaksud dengan ilmu dalam nas syariat itu adalah ilmu syar'i, ilmu agama. Naam. Ilmu syar'i atau ilmu agama. Nabi meminta ilmu. Bahkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan beliau untuk menambah ilmu. Wa qul rabbi zidni ilma. Dan katakanlah wahai Muhammad, rabbi zidni ilma. Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, zidni, tambahkanlah untukku ilmu. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi dan Rasul yang terbaik yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap beliau diperintah oleh Allah untuk berdoa meminta tambahan ilmu. Dan ilmu yang beliau minta bukan sembarangan ilmu, tapi ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Dari sini sudah mengisyaratkan ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, Nabi SAW selain meminta ilmu yang bermanfaat, beliau juga berdoa kepada Allah berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya. Di dalam riwayat Abu Dawud As-Sijistani dalam sunannya, di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak merasakan khusyuk. Wa min nafsin la yashba', dari jiwa yang tidak pernah merasakan kenyang. Ini menunjukkan dengan jelas bahwasanya di sana ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Dan yang diminta oleh Nabi adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, seluruh ilmu agama, seluruh ilmu syar'i secara zatnya adalah ilmu nafi. Ya. Seluruh ilmu yang ada dalam syariat, ilmu syar'i, ilmu agama, secara zatnya adalah ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Tidak ada satupun cabang ilmu dalam agama ini yang tidak bermanfaat. Seluruhnya bermanfaat. Nah, yang kita maksud dengan tidak bermanfaat adalah ketika ilmu tersebut telah dimiliki oleh seseorang. Ilmu tersebut dimiliki oleh si fulan dan si allan. Si fulan dan si allan sudah memiliki mungkin satu, mungkin dua atau beberapa cabang ilmu syar'i. Dia sudah punya, dia sudah pernah belajar kepada seorang ustaz, kepada seorang guru, kepada seorang syekh dan yang semisal dengan itu. Dia sudah mendapatkan beberapa cabang ilmu syar'i. Dan seluruh ilmu syar'i tersebut secara zat bermanfaat, nafi. Tapi setelah dimiliki oleh si fulan atau si allan, nah di sini terkadang ilmu tersebut ghairun nafi, tidak bermanfaat. Kenapa sampai demikian? Sebab ilmu itu dikatakan nafi, bermanfaat, jika ilmu tersebut membuat seseorang itu semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
semakin ia berilmu, semakin bertambah ilmunya, maka bertambah pula takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Laisa al-ilma bi kasrati riwayah." Ilmu itu bukan hanya sekadar banyak riwayat yang kita kuasai, yang kita hafal. Iya, laisa al-ilma bi kasrati riwayah. Wa innamal ilmu al-khasyah. Ilmu itu sebenarnya adalah khasyah, perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, bertambah ilmunya, dia pun semakin takut kepada Allah. Nah, dan di dalam Al-Quran, dalam surah Fatir, Allah mengabarkan, innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Sungguhnya yang paling takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya adalah para ulama. Adalah para ulama. Sebab merekalah yang memiliki ilmu yang mendalam. Merekalah yang memiliki ilmu yang banyak. Nah, jadi ilmu yang bermanfaat tersebut akan menjadikan seseorang semakin takut kepada Allah. Dan realisasi ketakutan tersebut, setiap perintah Allah, ia akan berusaha semaksimal mungkin laksanakan. Setiap perintah Rasul, ia akan berusaha semaksimal mungkin untuk dia laksanakan. Dan kalau terkait dengan larangan dari Allah dan Rasulnya, dia akan berusaha tinggalkan. Dia akan berusaha tinggalkan dengan sejauh-jauhnya. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwani fid din, azanallahu wa iyyakum ajma'in. Di antara tanda pula bahwasanya ilmu tersebut adalah ilmu nafi'. Iya. Ilmu tersebut membuahkan amalan soleh. Ilmu itu menghasilkan amalan soleh. Sebab maksud dan tujuan ilmu dipelajari adalah untuk diamalkan. Berbuah menjadi amalan. Bukan hanya kita belajar untuk dikoleksi, kita belajar untuk dihafal, iya, atau kita belajar hanya sekedar untuk memperlihatkan kepada manusia si fulan, si allan sudah hebat, sudah mencapai gelar ini dan seterusnya, sudah mencapai hafalan ini dan seterusnya, sudah selesai ini dan seterusnya. Tidak. Tapi ilmu itu tujuannya adalah untuk diamalkan jemaah. Dan orang yang mengamalkan ilmu, itulah hakikatnya orang yang alim. Orang yang berilmu itu adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Ya. Nah, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, la takunu aliman hatta takunu bihi amilan. Kau tidak akan bisa disebut sebagai seorang alim, disebut sebagai seorang yang berilmu, sampai engkau amilan, engkau mengamalkan ilmu yang sudah kau ketahui. Engkau mengamalkan ilmu yang sudah kau ketahui. Dan nilai kadar sebuah ilmu itu ditentukan oleh mereka yang mengamalkan ilmu tersebut. Sangat ditentukan oleh mereka yang mengamalkan ilmu tersebut. Dan adalah pendahulu kita yang saleh, para salafun as-saleh. Iya. Mereka ketika mempelajari sesuatu, mereka akan berusaha mengamalkan. Iya, mereka akan berusaha mengamalkan. Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau menyebutkan bahwa kami mengambil Al-Quran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 ayat 10 ayat dibaca, dihafal,
Setelah itu diamalkan dulu. Nanti setelah itu barulah pindah kepada 10 ayat berikutnya. Makanya banyak di antara para sahabat lama baru bisa menghafalkan seluruh Al-Quran. Ya. Ta'allamna al-ilma wal Qur'ana jami'an. Kita dulu belajar ilmu, belajar Al-Quran itu bersamaan. Belajar Al-Quran, setelah itu diamalkan. Setiap yang dipelajari berusaha untuk diamalkan. Nah, sebab risiko tinggi jemaah sekalian apabila ada ilmu yang kita miliki, ilmu yang kita ketahui, ternyata kita tidak amalkan dalam keadaan kita mampu mengamalkannya. Nah, dalam keadaan kita mampu untuk mengamalkannya. Bahkan orang yang seperti ini, ilmu yang dia miliki itu akan menjadi hujjatun alaih, hujjah yang akan memberatkannya pada hari kiamat. Ya. Hujjah yang akan memberatkannya pada hari kiamat. Ya. Rasulullah SAW bersabda, Al-Quran hujjatun laka au alaika. Al-Quran itu bisa menjadi hujjah untuk kamu dan bisa juga hujjah yang akan memberatkan kamu. Hujjah untuk kamu membelamu pada hari kemudian, membelamu pada hari kiamat. Ketika kita membaca, menghafal, mengamalkan isi dan kandungan Al-Quran, itu akan hujjatun laka, akan membelamu pada hari kiamat dan bisa menjadi hujjatun alaik. Kau baca, kau hafal, tidak kau amalkan. Apa yang kau lakukan itu bertolak belakang dan kontradiksi dengan Al-Quran. Ini menjadi hujjatun alaika. Al-Quran akan menjadi hujjah yang akan memberatkanmu nanti pada hari kemudian. Nah, sehingga ilmu nafi itu adalah ilmu yang diamalkan, ilmu yang terus diamalkan sesuai dengan tuntutan ilmu tersebut. Nah, kemudian hadis itu menunjukkan bahwasanya ilmu lebih dikedepankan dari apapun. Sebab Nabi minta di awal permintaan Nabi itu adalah ilmu. Sebelum meminta yang namanya apa yang kedua? Ilman nafian waliskan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Sebelum Nabi minta yang 2 dan 3 itu, yang Nabi minta ilmu dulu. Ilmu dulu. Mengapa? Sebab dengan ilmu kita bisa mengetahui mana rezeki yang baik dan mana rezeki yang tidak baik. Sebagaimana kita bisa mengetahui mana amalan yang diterima, makbul, dan mana amalan yang mardud, tidak diterima atau ditolak. Olehnya, seperti yang diungkapkan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badar, hafizahullah ta'ala, bahwasanya di dalam doa tersebut Nabi memulai dengan ilmu an-nafi. Sebab segala sesuatu itu harus dimulai dengan ilmu. Mengawali sesuatu itu dengan ilmu. Makanya para ulama seperti Al-Imam Al-Bukhari menulis sebuah bab khusus dalam Sahih Al-Bukhari di Kitabul Ilmi, yaitu bab al-ilmu, babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Bab ilmu dulu sebelum berbicara dan sebelum berbuat, sebelum beramal. Nah, lalu para ulama yang lain
juga demikian. Ya. Memang ilmu ini adalah landasan dari seluruh amalan. Landasan dari seluruh amalan. Nah, dan keliru dalam masalah ini itu bisa membuahkan amalan yang keliru, bahkan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semalam kita sudah ingatkan tentang mereka yang sudah melakukan amalan tapi toh tetap mendapatkan ancaman. Mereka yang sudah mengerjakan ibadah tapi toh ternyata ibadahnya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal itu disebabkan dia tidak mengetahui mana ibadah yang benar dan mana ibadah yang mengandung kekeliruan. Walaupun dia tetap mengerjakannya, toh kalau terjatuh ke dalam kekeliruan, maka itu tidak akan bermanfaat dan tidak akan terima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga mendahulukan ilmu sebelum berbicara dan sebelum beramal. Kemudian yang berikutnya yang Nabi sallallahu alaihi wasallam minta adalah rezeki thayyiban. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Ini sudah mengisyaratkan bahwa di sana ada rezeki yang tidak thayyib. Yang Nabi minta rezeki yang thayyib saja. Adapun rezeki yang tidak thayyib, Nabi tidak minta. Nah, mungkin muncul pertanyaan, apakah memang ada rezeki yang tidak baik? Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala banyak memerintahkan hamba-hambanya untuk memakan, menikmati rezeki yang thayyib. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum wasykuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai segenap kaum mukminin, makanlah yang baik-baik dari apa yang direzekikan untuk kalian, dan hendaklah kalian bersyukur kepada Allah jika kalian memang beribadah kepada Allah. Ya ayuhan nas kulu min thayyibati kulu min rizqillahi halalan thayyiba. Wahai segenap manusia, makanlah dari rezeki Allah yang halal, yang thayyib. Nah, dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innallaha thayyib wa la yaqbalu illa thayyiba. Sungguhnya Allah itu baik, Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Nah, Nabi minta rezeki yang thayyib. Yang mana rezeki yang thayyib? Yaitu rezeki yang membantu di dalam menegakkan kewajiban atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambah rezeki tersebut, semakin baik pula hubungannya kepada Allah dan semakin baik pula hubungannya kepada sama manusia. Dan rezeki tersebut dia peroleh dengan cara yang halal. Dia peroleh dengan cara yang halal. Dan rezeki tersebut membuatnya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan membuat dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki yang di dalamnya mengandung keberkahan. Ini yang thayyib. Bukan dilihat dari sisi jumlah atau kuantitas. Sebab Nabi jauh daripada hal tersebut. Nabi kalau dilihat dari sisi perbendaharaan duniawi yang beliau miliki, beliau sangat jauh. Nah, sampai-sampai Umar bin Khattab sendiri beliau menangis melihat kondisinya Nabi.
beliau tidur di atas mungkin bisa disebut balai-balai seperti yang tadi malam kita duduki, walaupun balai-balainya tidak dari bambu, ya. Nabi bangun, bekas-bekas apa itu balai-balai tersebut kelihatan di badan beliau. Sama aja kalau kita tidur di atas bangun pasti ada bekas-bekasnya. Ya, ini dilihat oleh Umar bin Khattab dan beliau menangis melihatnya. Kenapa? Iya, sebab Rasulullah ini pemimpin kaum muslimin di seluruh dunia, bukan cuma di Madinah, di seluruh dunia. Iya. Dia pemimpinnya kaum muslimin. Iya. Tapi fasilitas yang beliau dapatkan hanya seperti itu. Bahkan tidak ada fasilitas. Dan berbeda dengan penguasa Persia dan penguasa Romawi. Duduk di atas singgasana. Ya. Nah, duduk di atas singgasana yang subhanallah pasti empuk. Ya. Belum lagi tempat tidurnya yang nyaman dan seterusnya. Ya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malah menghibur Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Iya. Nah, tidak usah khawatir. Ya, apakah kata Nabi, mali lid dunia? Ada apa saya dengan dunia ini? Ya. Apakah engkau tidak ridha bahwasanya dunia ini untuk mereka, itu untuk orang-orang kafir sana. Dan kita ini adalah mendapatkan akhirat. Artinya kenikmatan di akhirat dibandingkan yang dirasakan oleh orang-orang kafir tersebut dan kenikmatan duniawi tidak ada apa-apanya. Itu hanya sementara. Nah, berapa lama? Tidak lama dia dapatkan. Sementara di akhirat itu yang namanya kenikmatan, kalau betul-betul mendapatkan kenikmatan itu akan selama-lamanya. Ya. Nah, jadi bukan dari sisi kuantitas, kalau kita lihat itu rezeki yang thayyib tersebut. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jauh dari hal yang demikian. Tapi yang dimaksud dengan rezeki yang thayyib tersebut, rezeki yang dengan rezeki tersebut walaupun dari sisi kuantitas sedikit mengandung keberkahan, mengandung kebaikan, membantu sang pemilik rezeki tersebut untuk senantiasa di atas ketaatan. Nah, di sini rahasianya jemaah sekalian, mengapa Allah itu tidak melapangkan rezeki bagi setiap orang. Ya. Sebab kadang ada orang yang diberikan rezeki banyak, dia bisa berbuat sewenang-wenang, dia bisa sombong dan dia bisa lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang ada orang yang disempitkan rezekinya, justru semakin dekat kepada Allah. Nah, berbeda ketika dahulu rezekinya lapang, jauh dari Allah. Tapi ketika disempitkan rezekinya, ternyata dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau basatallahu ar-rizqa li ibadihi la baghaw." Seandainya itu rezeki dilapangkan, setiap orang semua kaya. Ya. Maka la baghaw fil ard. Pasti mereka akan melakukan tindakan yang sewenang-wenang di permukaan bumi. Mereka akan melampaui batas. Ya. Mereka akan melampaui batas. Ya. Dan menjadikan rezeki tersebut sebagai maksud dan tujuan hidupnya. Maksud dan tujuan hidupnya adalah rezeki, adalah harta duniawi. Nah, sehingga seluruh potensi yang dia miliki, pikirannya, waktunya, itu dicurahkan sepenuhnya untuk mendapatkan itu. Ini yang sangat besar potensinya membuat ibadah-ibadah itu menjadi terlalaikan. Nah, dan yang seperti inilah jemaah sekalian, yang ketika ada nikmat duniawi yang hilang dari dirinya, itu biasanya mengalami stres, mengalami gangguan jiwa,
tidak bisa terima, dan seterusnya. Kenapa? Sebab itu sudah bercokol dalam hatinya. Ya, nikmat duniawi itu sudah bercokol dalam hatinya. Betul-betul dimasukkan dalam hatinya. Sehingga begitu itu dicabut oleh Allah, Masya Allah. Kadang orang jadi gila. Ya, tidak terima dan seterusnya. Padahal sejatinya nikmat dunia ini, harta benda duniawi ini, itu bukan disimpan di hati, tapi disimpan di mana? Disimpan di tangan, bukan di hati. Maksudnya, kalau kita simpan di tangan, kapan kita bisa keluarkan? Hati kita tidak terpengaruh. Ya. Nah, atau diambil oleh orang lain, hati kita tidak terpengaruh. Nah, atau kita infakkan di jalan Allah, sumbangkan, sedekahkan, hati kita pun tidak terpengaruh. Nah, tapi kapan itu disimpan di hati, begitu dicabut oleh Allah, dihilangkan Allah, hati itu terpengaruh sekali. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, rezeki yang thayyib, rezeki yang halal adalah rezeki yang membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin sudah kita ingatkan bahwasanya rezeki itu cakupannya luas. Semua yang menunjang kemaslahatan kita di kehidupan dunia ini itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka pandai-pandailah kita mensyukuri hal tersebut. Nah, sebaliknya rezeki yang tidak rezeki yang tidak baik tentunya adalah rezeki yang membuat seseorang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan bisa membuat seseorang bertambah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana orang-orang yang tertipu, orang yang mendapatkan istidraj, itu mereka yang toh semakin kufur, semakin kafir, semakin bertambah hartanya. Ya. Semakin syirik kepada Allah, semakin kaya. Ya. Nah, itu istidraj, jemaah sekalian. Itu istidraj. Iya, artinya itu tipuan dari Allah untuk mereka. Mereka mendapatkan semuanya. Padahal kalau seorang beriman, yang punya ilmu terkait masalah itu, dia tidak akan terlalu terpengaruh. Kenapa? Sebab apa-apa yang dia miliki, kalau itu dari sumber yang halal, dan kemudian dikeluarkan di tempat yang halal, benar cara mengeluarkannya, itu akan dihisab. Ya. Adapun kalau itu didapatkan dari cara yang tidak benar, cara yang tidak halal, atau tidak dikeluarkan dengan cara yang benar, maka itu akan diazab. Ya. Maka itu akan diazab. Jadi orang yang berilmu tahu itu. Ya. Dan tidak perlu terpesona. Apalagi itu adalah istidraj. Ya. Nah, jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang Nabi SAW minta yang ketiga adalah amalan mutaqabbala. Amalan yang makbul, amalan yang diterima. Iya. Yang mana amalan yang diterima? Iya, amalan yang diterima, mungkin kita sudah pelajari. Iya, kalau itu adalah ibadah murni, ibadah mahdhah, ibadah yang vertikal langsung ke atas kepada Allah, maka harus dilandasi dengan keikhlasan. Ya, harus dilandasi dengan keikhlasan. Dan yang kedua adalah teknis pelaksanaannya harus sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, teknis pelaksanaannya dibahasakan dengan istilah mutabaah, mengikuti, mencontoh. Nah, ini tidak boleh menyimpang sedikit pun. Ya, tidak boleh menyeleweng sedikit pun, tidak boleh kita tambah, tidak boleh kita kurangi, tidak boleh kita sisipkan. Ya. Nah,
Kalau itu adalah perkara ibadah. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan juga. Keikhlasan dengan mutaba'ah atau mencontoh. Dan inilah dua amalan, syarat diterimanya amalan yang membuat amalan tersebut adalah amalan yang terbaik. Nah, dalam Al-Quran di awal-awal surah Al-Mulk Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dan ahsanu amala ini kata Fudail bin Iyad adalah amalan yang sawab, amalan yang benar, dan amalan yang tepat. Nah, kalau amalan tersebut tidak ikhlas, tidak khalis, maka kata beliau la yuqbal, tidak akan terima. Nah, sampai dia ikhlas. Walaupun dia mencontoh Nabi, walaupun dia mengikuti Nabi, maksudnya dia sholat mencontoh Nabi, tidak ada satupun yang tidak sesuai sunnah, tapi dia tidak ikhlas. Ini pun tidak diterima kata Fudail bin Iyad. Atau sebaliknya, nah, dia ikhlas, tapi tidak mau mencontoh Nabi. Betul-betul full keikhlasannya kepada Allah, tapi dia sholat tidak mengikuti contoh dari Nabi. Dia hanya sholat sesuai dengan kebiasaannya dan seterusnya. Fa innahu la yuqbal. Itu pun tidak diterima kata beliau. Hatta takuna khalisan wa sawaba. Sampai amalan tersebut betul-betul ikhlas dan benar. Lalu beliau jelaskan, khalisan ayakuna lillah. Ikhlas itu adalah tendensinya, tujuannya semata-mata karena Allah. Dan sawab, amalan dikatakan benar ketika dia mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kapan seseorang tidak mencontoh Nabi dalam hal ibadah, maka itu akan mardud. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Nah, dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Amilatun, orang beramal, nasibah, capek. Capek dia beramal, letih. Nasibah itu letih. Kenapa? Bisa jadi amalannya itu banyak, dan bisa jadi amalan tersebut kontinu dilaksanakan. Tapi kenapa ujungnya ayat tasla naran hamiyah? Di akhirat dia masih dimasukkan ke dalam neraka. Nah, itu menunjukkan bahwasanya tidak selamanya amalan itu diterima. Tidak selamanya amalan tersebut diterima. Amalan diterima itu kalau dia betul-betul ikhlas dan mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan di dalam ayat yang lain di penghujung surah Al-Kahfi, nah, qul a'unabbiukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maukah kukabarkan kepada kalian orang yang akhsalina a'mala, bukan cuma sekedar khasir, rugi, tapi yang paling rugi amalannya. Alladzina dhalla sa'yuhum, mereka yang dhalla, tersesat, sa'yuhum, usahanya. Tersesat usahanya, maksudnya apa yang dia lakukan selama ini tidak sesuai dengan petunjuk. Tapi wa yahsabun, dia masih menyangka annahum yuhsinuna sun'a. Dia masih yakin bahwa yang dia lakukan itu ini benar. Ini benar.
Coba lihat jemaah sekalian, itu para pelaku bid'ah yang melakukan kebid'ahan seperti bulan apa ini? Bulan Rabiul Awal ya, yang merayakan ulang tahunnya Nabi, ya. Nah, dengan bunga male dan bunga-bunga yang lain dan seterusnya. Iya. Coba kita ingatkan mereka. Iya. Kalau kita ingatkan mereka, mereka pasti akan marah. So mereka anggap apa yang mereka lakukan itu benar. Ya. Kalau apa yang mereka lakukan benar, apakah mereka akan mau berubah? Tidak akan mau berubah. Sebab yang dia yakin yang saya lakukan ini benar. Disitulah mengapa, iya, asyaitan itu lebih senang dengan kebid'ahan dibandingkan maksiat. Ya. Nah, di situ pula rahasianya mengapa pelaku kebid'ahan itu lebih sulit bertaubat dibandingkan pelaku maksiat. Sebab mereka yang melakukan kebid'ahan, iya, yakin bahwa yang dia lakukan itu benar. Kalau yang dia lakukan benar, apakah dia mau bertaubat dari hal yang benar? Tidak mungkin. Adapun pelaku maksiat dia tahu, iya, dia korupsi, dia ini, dia tahu dosa ini. Dia berzina, dia tahu ini dosa. Dia minum khamar, dia tahu ini berdosa. Tapi yang melakukan kebid'ahan, dia anggap dirinya benar. Iya. Nah, ini yang termasuk orang yang paling merugi. Iya. Dia melakukan suatu amalan dan menyangka bahwasanya itu masih benar dan seterusnya. Nah, Nabi meminta amalan yang mutakabbalan, amalan terima. Dan tidak semua amalan itu terima. Maka berusahalah jemaah sekalian kita untuk menjadikan seluruh amalan-amalan kita ini makbulan indallah, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penjelasan tentang 3 doa yang biasa dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu pagi. Dan tentunya saya berharap kepada kita semua, ya, kita jangan remehkan ya, jangan sia-siakan, jangan melalaikan ini. Ya, 6 dan kayaknya ini sudah dihafal semua ya. 6. Kadang ada yang bertanya kepada saya, bagaimana caranya supaya bisa dihafal itu zikir pagi dan petang? Iya. 6. Kalau santri yang bertanya, tidak perlu dijawab. Sebab disuruh saja hafal semua. Mudah nak hafal. Adapun yang usia 30-40 ke atas, ya kata anu dia tahu. Jadi mesti dikasih ingat dia harus saja bahwa mungkin hari ini baca ini. Iya, baca ini. Kalau setiap hari kita baca, iya, insyaallah dihafal itu. Ya. Kenapa kita tidak bisa lupa Al-Fatihah? Karena setiap saat dibaca, minimal 17 kali dibaca. Ya. Nah, maka buat seperti itu juga. Ya, setiap pagi walaupun dibaca pakai buku, ya, tetap dibaca. Karena sudah terbiasa kita baca, akhirnya dihafal. Atau dihafal, pagi ini kita hafal 1, ya. Nah, seperti tadi itu Rabbi raditu billahi rabba wa bislami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, itu dulu dihafal. Iya. Ulangi 20 kali. Insyaallah bisa itu. Kalau belum, ulangilah 20 kali. Nah, setelah itu besok tambah lagi. Iya. Intinya kalau setiap hari kita baca, hafal itu. Nah, taib, saya kira ini jemaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang dari kami, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan ilmu yang nafi kepada kita, menerima amalan-amalan kita, dan mengkaruniakan kepada kita rezeki yang thayyib dan halal yang membantu kita di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.